Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran kimia. Hari ini bersama saya lagi nih, Ibu Yulis. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, silakan satu orang pimpin doa. Ibu mau yang pimpin Haikal. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Haikal. Oke, lalu Ibu mau absen dulu nih. Ada 21 partisipan. Sebelum pada keluar-keluar, kita absen melalui screenshot ya untuk mempersingkat waktu. Karena selama PJJ ini, waktu jam pelajarannya berkurang nih teman-teman. Jadi kita screenshot aja. Oh ya boleh, silakan. Yang mau absen, dinyalakan kameranya. Ada 21. Kita absen dulu. Yuk, siap? 1, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang apakah sudah terlihat layar saya? Sudah? Sudah. Oke. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya, yaitu masih mengenai hidrolisis garam. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari poin 1 sampai poin 3, meliputi pengertian hidrolisis, kesetimbangan ion dalam larutan garam, dan sifat asam basa dari suatu larutan garam. Maka hari ini kita akan melanjutkan untuk poin yang keempat, yaitu menentukan pH larutan garam. Tapi sebelum lanjut, saya mau sedikit review kembali nih materi sebelumnya. Ada yang masih ingat mengenai pengertian dari hidrolisis garam? Ada yang masih ingat? Boleh dibuka buku apa? Apa tuh Torik? Benar nggak Torik? Komponen garam, kation dan anion yang berasal dari asam atau basa oleh air. Ya, betul banget. Jadi hidrolisis garam itu sesuai dengan namanya terdiri dari kata hidro dan lisis. Hidro itu air, lisis itu penguraian. Kalau hidrolisis garam berarti yang diuraikan adalah garamnya. Penguraian garam dalam air membentuk asam dan basa. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari itu lebih ke menghitung pH dari larutan garam yang mengalami hidrolisis. Larutan garamnya ada apa aja? Yang pertama, di sini ada garam dari asam kuat dan basa kuat. Kita sudah pelajari sebelumnya kalau yang berasal dari kuat, sama-sama kuat, asamnya kuat, basanya kuat, dia itu tidak akan mengalami hidrolisis. Ya, tidak terhidrolisis. Sehingga karena pembelajaran hari ini berhubungan dengan pH, pH-nya adalah 7 atau larutan ini bersifat netral. Oke, mudah ya, masih mudah untuk mengingat pH dari larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Next. Nah, yang kedua, yang ini nih yang perlu diperhatikan dan diingat-ingat. Untuk garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat, dia itu mengalami hidrolisis parsial.
atau hidrolisis sebagian. Yang mana yang mengalami hidrolisis? Yaitu anionnya. Kalian masih ingat anion itu apa? Ada ion yang bermuatan positif dan ada ion yang bermuatan negatif. Kalau anion, dia bermuatan positif atau negatif ya? Anion positif atau negatif kira-kira? Negatif. Iya, betul. Anion itu bermuatan negatif. Sehingga di sini ada contohnya ya, garam-garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi hidrolisisnya. Tadi dia anion. Nah, berarti yang mengalami hidrolisis untuk garam basa kuat dan asam lemah itu yang negatif. Contohnya di sini ada A ditambah H2O. H2O karena yang namanya juga reaksi hidrolisis, berarti harus ada H2O-nya ya. Nah, menghasilkan Ha ditambah OH-. Dari rumus ini, dari persamaan reaksi ini, kita dapat turunkan rumus KH. KH ini berupa tetapan hidrolisis. Nah, dari sini kita bisa tentukan KH-nya menggunakan konsep yang sebenarnya sudah kalian pelajari di semester ganjil lalu, tapi mungkin kalian udah lupa ya. Ini ada yang namanya konsep kesetimbangan kimia, di mana dalam kesetimbangan kimia untuk menghitung tetapannya itu adalah konsentrasi yang di sebelah kanan. Sebelah kanan yang mana? Yang ini. Sebelah kanan ada Ha, kita masukkan di sini. Dikali konsentrasi, ini kalau ditulisnya dalam bentuk kotak gini, dalam bentuk kotak seperti ini, itu artinya konsentrasi ya. Nah, konsentrasi Ha dikali konsentrasi OH-. Nah, per konsentrasi yang ada di sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang ini. A-. Lalu kenapa Bu H2O-nya tidak ikut disertakan? Nah, karena H2O ini fasanya yang ini nih. Fasa itu adalah wujudnya. Wujud dari H2O itu adalah liquid atau dilambangkan dengan L. Sedangkan yang lainnya itu berfasa aqueous atau aqueous. Aqueous itu artinya larutan. Nah, kalau dalam kesetimbangan itu yang berpengaruh hanya yang fasanya aqueous dan gas, tapi di sini tidak ada yang fasanya gas. Sedangkan yang fasanya liquid itu tidak berpengaruh sehingga tidak perlu kita cantumkan di tetapan hidrolisisnya. Nah, sampai sini kita bisa uraikan. Nah, diuraikan menjadi seperti ini. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Di sini dijelaskan bahwa konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi Ha. Kenapa sama? Karena sama-sama satu. Di sini koefisiennya 1, di sini juga 1. Jadi mau berapapun konsentrasinya, karena koefisiennya 1, berarti dia konsentrasinya sama. Sehingga bisa kita tuliskan OH- pangkat 2, karena sama. Jadi Ha-nya kita jadiin OH, jadi pangkat 2. Dan konsentrasi aminnya kita misalkan dengan M. Tinggal kita ganti aja yang ini menjadi M. Dari sini bisa kita peroleh rumus dari OH-. Rumus OH- sama dengan, nah ini tadi OH- pangkat 2. Kita keluarkan, kalau pangkat 2 dikeluarkan menjadi apa? Apa nih? Menjadi akar. Jadinya OH- sama dengan akar KH dikali M. KH dikali M-nya diperoleh dari sini. Ini kali silang gitu kan. KH dikali M. Ini akar. Nah, lalu dari sini kita juga punya rumus yaitu KH sama dengan KW dikali KA. Kita tinggal masukkan di KH-nya. Menjadi OH- sama dengan KW per KA dikali M. Banyak ya rumusnya. Pusing nggak? Sebenarnya ini nggak banyak. Intinya itu kuncinya itu kalian cukup hafalin yang ini aja nih. OH- sama dengan KH dikali M. Lalu karena KH sama dengan KW per KA tinggal dimasukkan.
Dari sini kita bisa menghitung POH dulu nih, karena yang diketahui OH-, jadi POH-nya sama dengan min log OH-, dan pH-nya 14 dikurang POH. Keterangannya sebagai berikut. Nah, KW itu adalah tetapan kesetimbangan air, di mana nilainya itu selalu tetap. Nilai KW itu selalu tetap, yaitu 10 pangkat minus 14. Dan Ka itu tetapan ionisasi asam lemah, M itu adalah konsentrasi. Sebelum lanjut dari slide yang ini, yang penuh dengan rumus-rumus ini, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak kita coba lanjut ke penerapan rumusnya biar lebih paham. Tadi diingat ya, dua rumus ini nih kuncinya. Yang ada warna biru sama merah. Yang akan sering kita pakai itu ini, dan ini. Sudah dicatat belum? Di screenshot juga boleh. Dulu Kak, bentar Kak, catat dulu Kak. Oke, boleh, silakan. Ini nggak ada yang mau bertanya mengenai persamaan reaksinya nih. Kok bisa sih dari amin menjadi Ha? Gimana tuh ceritanya? Apa udah paham? Yuk, ayo dong, ada yang bertanya dong. Nah, kira-kira kenapa amin bisa berubah jadi Ha dan di sini sisanya tinggal OH-. Ada yang tahu nggak gimana? Nah, ini kan aminnya itu bermuatan negatif, sehingga dia akan bereaksi dengan yang bermuatan positif, yaitu H+. Nah, amin bertemu dengan H, sehingga terbentuklah Ha, dan sisanya tinggal OH- yang ini. Kalian apakah masih ingat tentang pelajaran konsep asam basah? Yang mana kalau asam di dalam air itu dia akan menghasilkan ion apa? H+ atau OH-? Ion Amin, apa? boleh. Ion apa? Amin. Asam. H+. Ya, asam dia akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa dia akan menghasilkan ion OH-. Lanjut ya ke contoh soal. Nah, di sini ada larutan CH3COONA, natrium asetat 0,1 molar. KH-nya 1 dikali 10 pangkat min 9. Sekarang kita lihat, garam ini jika diuraikan, ion positifnya dan ion negatifnya yaitu CH3CO- dan Na+. Tadi sebelumnya kalau terdiri dari basa kuat dan asam lemah itu namanya hidrolisis anion. Anion itu ion negatif. Nah, dari sini yang mana nih yang merupakan ion negatif? Yang ini yang pertama atau yang kedua? Sama sih Kak. Gimana? Yang Tahu, mana Kak. yang merupakan ion negatif? Sama. Yang pertama. Ya, yang pertama, sehingga reaksi hidrolisisnya adalah CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Nah, di sini dia di akhirnya masih tersisa OH-.
kalau tersisa OH- artinya reaksi hidrolisis ini bersifat basah. Sesuai dengan konsep kita tadi ya. Kalau asam, konsep Arrhenius, kalau asam itu ujungnya ada H+, kalau basah dia ada OH-. Oke. Berarti kita akan terapkan rumus yang tadi. Ada rumus konsentrasi OH-. Nah, rumus konsentrasi OH- sama dengan KH dikali M. KH-nya sudah diketahui pada soal 10 pangkat min 9. Tinggal kita masukkan saja angkanya 10 pangkat min 9 dikali molaritasnya 0,1. Nah, molaritas yang kita pakai itu molaritas dari ion minusnya atau anionnya. Di sini diketahui kalau konsentrasi garamnya itu 0,1 molar ya. Nah, karena di sini koefisien dari CH3COO-1, di sini juga 1, otomatis konsentrasinya sama, yaitu 0,1 molar juga. 0,1 molar itu bisa kita tuliskan menjadi 10 pangkat min 1. Nah, ini bukan 10 kurang 1 ya. Ini 10 pangkat min 1 yang benar. Nah, kalau perpangkatan ada dikalikan, berarti pangkatnya tinggal min 9 di apa, Zarfan? Ditambah. Iya, ditambah. Jadi min 9 ditambah min 1 sama dengan akar 10 pangkat min 10. Nah, kalau akar itu di sini ada angka 2-nya nih sebenarnya. Tapi nggak perlu ditulis, sebenarnya ada gitu. Nah, sehingga 10 pangkat min 10 bisa kita keluarkan sama dengan 10 pangkat min 10 per 2. Jadinya 10 pangkat min 5. Sudah ketemu nih 10 pangkat min 5 OH-nya. Sekarang pertanyaannya adalah pH. Nah, habis mencari OH-nya kita belum bisa langsung menghitung pH. Kita menghitungnya dari pOH terlebih dahulu. pOH rumusnya tadi min log OH-. Tinggal kita masukin min log 10 pangkat min 5. Nah, untuk log itu kalau 10 pangkat min 5 berarti ini tinggal pindah ke depan saja. Begitu kan? Konsep matematikanya minus 5 dikali minus plus. Jadinya plus 5. Log 10 sama dengan log 10 berapa? 1. Ya enggak? Log 10 1. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, udah dapat pOH. Sekarang pH-nya tinggal 14 dikurang 5 sama dengan 9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa dipahami? Silakan. Yang masih bingung ditanyakan saja ya, jangan malu-malu. Tidak ada? Sudah paham? Saya mau nanya, Kak. Ya, boleh, Zarfan. Cara bedain misalnya habis di reaksi hidrolisis itu ada sisanya sama enggak gimana, Kak? Ya, kalau sisa yang OH ini ya, Zarfan. Iya, Kak. Gini, kan ini yang kalau dia berasal dari asam kuat sama basa kuat, dari ini basa kuat sama asam lemah, Na itu kan tadinya berasal dari NaOH ya. NaOH itu kita ketahui bahwa dia adalah basa kuat. Sedangkan CH3COO- itu dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Nah, kalau satu lemah satu kuat, maka hidrolisis sebagian, hanya salah satu saja yang mengalami reaksi hidrolisis. Nah, kalau salah satu saja otomatis akan ada sisanya nih. Di sini karena dia yang mengalami hidrolisis yang lemah yaitu CH3COO-, maka dia akan nih di sini H2O itu tadi kan dari H+ kalau dalam air ya akan menjadi H+ dan OH-. Karena dia bermuatan negatif, dia akan berpasangan yang
bermuatan positif. Sehingga membentuklah CH3COH. Dan sisanya yang ini nih, yang nggak ada ininya, nggak ada pasangannya. Sehingga tersisa OH-. Seperti itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kalau yang larutan garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kita bedakan ya. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, sekarang dari asam kuat sama basa lemah. Kalau tadi basa kuat, asam lemah, ini kebalikannya. Nih. Dia juga sama mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Hanya saja yang mengalami hidrolisisnya yaitu kationnya. Kation itu yang bermuatan positif. Kita lihat seperti apa. Nah, B plus ditambah H2O menghasilkan BOH ditambah H plus. Nah, di sini nih Zarfan. Dia sisanya ada H plusnya. H plusnya kalau dalam air tersisa H plus, maka dia akan bersifat asam. Nah, bersifat asam. Sekarang, nah untuk penurunan rumusnya sama ya seperti yang sebelumnya, yaitu yang di sisi kanan BOH, konsentrasi H plus per B. H2O-nya nggak diikutin karena dia maksudnya liquid. Dari sini BOH sama dengan H plus pangkat 2 per M. Nah, rumusnya juga sama dengan OH-. Hanya saja di sini H plus. H plus sama dengan akar dari KH dikali M. Atau konsentrasinya. Bedanya di sini. Kalau tadi tetapan hidrolisisnya KH-nya itu KW per KA, sedangkan untuk yang asam kuat basa lemah, dia KB, KW per KB. Masukin lagi ke rumus yang ini. KW per KB dikali M. Untuk mencari pH-nya, langsung saja karena yang diketahuinya H+, berarti nggak usah nyari POH, langsung pH sama dengan min log H+. KW-nya tadi sama ya, angkanya yaitu 10 pangkat min 14. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau bertanya? Ini Oh, kan iya. ini kan garam dari asam kuat dan basa lemah. Yang Ya. sebelumnya tadi Kalau yang sebelumnya tadi dari basa kuat sama asam lemah. Kebalikannya. Yang ini asam kuat, basa lemah. Kalau yang tadi basa kuat, asamnya yang lemah. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita ke penerapan rumusnya nih. Di sini ada pertanyaan, berapakah pH larutan NH4Cl 0,1 molar dengan Kb-nya NH3 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Kalau yang tadi kan yang diketahui KH-nya ya tetapan hidrolisisnya, sedangkan yang ini yang digunakan itu Kb-nya. Berarti kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini atau yang ini? Yang kedua. kedua, yang bawah. Ya, pakai yang kedua. Oke, kita coba. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, yang ion yang mana yang mengalami hidrolisis. Tadi ingat, kalau terdiri dari asam kuat, basa lemah, itu hidrolisis kation. Kation itu yang positif. Berarti yang mengalami hidrolisis, coba tebak. Yang ini, yang pertama, atau yang kedua? Maka Yang NH4 plus. Coba, benar nggak ya? Nah, betul. Ternyata yang mengalami hidrolisis itu ion positifnya NH4+ ditambah H2O karena reaksi hidrolisis menghasilkan NH4OH dan sisanya H+. Nah, di sini nih Zarfan, sisanya H+. Karena kalau ini diuraikan itu H+, ininya menjadi OH-. Nah, karena dia OH- ya, bukan OH+. OH-. Nah, karena di sini bermuatan positif, dia akan berpasangan dengan yang negatif. Jadinya menghasilkan NH4OH. Sisanya yang ini, NH+. Sehingga reaksi hidrolisis ini bersifat apa?
Kalau H plus A, asam. Asam. Oke, untuk perhitungannya, karena yang tersisa H+, maka kita akan gunakan rumus H+. Nah, aduh. H+ sama dengan masukin rumus yang tadi. KW per KB dikali konsentrasi. KW-nya sudah diketahui. Yang tetapannya selalu 10 pangkat minus 14. Nah, untuk KW itu selalu segini ya angkanya, 10 pangkat minus 14. Untuk KB-nya ada pada soal. 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Ini 10 pangkat min 5 ya, bukan 10 kurang 5 pangkat min 5. Dikali konsentrasinya, ini NH garamnya 0,1, otomatis NH4-nya juga 0,1. Karena apa? Koefisiennya 1. Masukkan di sini. Nah, bagaimana nih sampai bisa dapat 7,45 kali 10 pangkat min 6? Caranya, kita tuliskan 10 pangkat minus 14. 0,1 itu bisa kita ubah menjadi 10 pangkat min 1 kan? Kali 10 pangkat minus 1 per 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, kalau pangkat dikali itu pangkatnya ditambah. Minus 14 ditambah minus 1. Minus 15. Per bawahnya 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang kita anggaplah ini adalah 1 dikali 10 pangkat. Sama kan? Sama nggak sih ini dan ini? Kita tambahin 1 di depannya. Biar yang ini kita bisa kurangin nih. 10 pangkat minus 15 dibagi 10 pangkat minus 5. Kalau pembagian pangkatnya kurang. Jadi ini akar 1 dibagi 1 per 1,8 dikali 10 pangkat berapa sisanya? 10 pangkat 10. Hingga kalau diselesaikan nih, 1,8 diakarkan, 10 pangkat minus 5 diakarkan, menjadi hasilnya seperti ini nanti hasil akhirnya. Sampai sini paham? Bingung? Gelap banget ya saya. Sebentar. Di sini. Ada yang mau bertanya? Kak, aku mau lihat slide yang garam dari asam kuat dan basa lemah dong. Garam dari yang mana tuh? Asam kuat. Ya, kita harus ke Jadi, Kak, yang ini. Yang mana? Ini. setelah ini, Kak. Yang ini? Setelah ini. Oh, setelah ini. Nih. Nah, gimana? Bukan. Ini. Ayo nih, Kak. Nah. Gimana? Ada yang dibingungin? Enggak, pengen nyatet aja. Oh, Hasil. nanti ininya dibagi kok, dibagikan. PPT-nya ada sama Bu Yuni. Torik. Ya? Pak. Kenapa? Biar keinget aja. Oh, ya udah. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Ke soal yang ini. Tadi belum selesai. Kita baru sampai mengerjakan H+-nya. Kalau sudah, sekarang pertanyaannya adalah pH. Berapa pH-nya? Nah, pH-nya bisa kita cari dengan memasukkan rumus pH sama dengan min log H+. Tinggal kita masukin aja. Min log 7,45 dikali 10 pangkat min 6. 6-nya dipindahin ke depan. Set. Jadinya 6 dikurang log 7,45. Nah, sampai sini udah bener nih jawaban kalian. Kalau misalnya kesusahan untuk menghitung lognya.
Sampai sini aja boleh. Nah, tapi hasil dari min log 7,45 bisa kita hitung kan menggunakan kalkulator. Itu ada 0 menghasilkan 0,9 sehingga pH-nya 6 dikurang 0,9 yaitu 5,1. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut lagi ke yang terakhir. Nah, tadi udah ada yang salah satunya kuat dan salah satunya lemah, sedangkan yang ini dia berasal dari asam lemah dan basanya lemah. Dua-duanya lemah. Tentunya dia akan mengalami hidrolisis total seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya di jenis-jenis hidrolisis. Ada yang namanya hidrolisis total. Kalau hidrolisis total rumusnya yaitu H plus akar dari KW dikali KA per KB, OH-nya KW dikali KB per KA. Rumusnya hampir sama, perbedaannya hanya di sini saja nih. Dia hanya tukeran aja. Kalau H plus, KA-nya di atas, KB-nya di bawah. Kalau OH min, KB-nya di atas, KA-nya di bawah. Cara mengingatnya seperti ini. Kalau H plus itu kan identiknya sama asam ya. Asam. Nah, asam itu dia berhubungan dengan Ka. Sehingga Ka-nya di bagian atas. Kalau OH, dia itu berhubungan dengan basa dan berhubungan dengan Kb. Sehingga Kb-nya ada di atas. Gitu ya. Untuk sifat-sifatnya ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau dia Ka lebih dari Kb itu asam, Ka sama dengan Kb netral, dan Ka kurang dari Kb itu bersifat basa. Next, kita ke contoh soalnya saja. Nih, di sini ada larutan 0,05 CH3COO NH4. Nah, bagaimana nih? Karena ini merupakan hidrolisis total, berarti yang mengalami hidrolisis ion yang mana? Kationnya atau anionnya? Atau dua-duanya? Apa? Dua-duanya. Iya, betul. Karena ini merupakan hidrolisis total. Jadi yang mengalami hidrolisis itu adalah CH3 dan NH4. Nah, kita masukin di reaksi hidrolisisnya dua-duanya nih. CH3COO- NH4 plus ditambah H2O menghasilkan CH3COOH dan NH4OH. Di sini ya. Tadi itu ada H plus dan OH-. Nah, yang positif, yang negatif akan bereaksi dengan yang positif. Yang positif akan bereaksi dengan yang negatif. Sehingga menghasilkan CH3COOH dan NH4OH. Next. Untuk perhitungannya, seperti apa? Kita pakai rumus yang tadi, yang ini nih, KW dikali KA per KB. KW-nya yang merupakan sudah ketetapan, kita pakai 10 pangkat minus 14 dikali KA-nya sudah ada di soal. Nih, 10 pangkat minus 10. Masukkan per KB-nya juga udah ada di soal, 10 pangkat minus 5. Nah, dari sini kita bisa selesaikan. 10 pangkat minus 14 dikali 10 pangkat minus 10. Berapa nih atasnya? Pangkatnya 10 pangkat berapa? Min 24. Minus 24. Per 10 pangkat minus 5. Sama dengan akar 10 pangkat minus 24 dibagi 10 pangkat minus 5. Berapa? 10 pangkat. Kalau pembagian pangkat berapa? 19, Kak. Ya, pangkat 19. Sampai akhirnya memperoleh seperti ini. Itu diperoleh dari 10. Karena dia pangkatnya 19 ganjil, jadi kita nggak bisa keluarin karena di sini kan 2 ya kalau akar itu. Jadi kita ubah dia menjadi 10 pangkat
minus 20. Caranya tinggal kita tambahin 10 di depannya. Terus yang belakangnya jadi 10 minus pangkat minus 20. Nah, 10 diakarkan menjadi ini nih. 10 diakarkan menjadi 3,162. Sedangkan 10 pangkat minus 20 diakarkan 20 dibagi 2. 10 pangkat minus 10. Nah, sampai akhirnya diperoleh hasil yang ini. Oke, sekarang sudah diperoleh H plusnya, kita akan cari H minnya. Bukan, nggak perlu. Kita langsung ke pH-nya. pH-nya tinggal masukin. Min log 3,162 dikali 10 pangkat minus 10. 10-nya pindah ke depan, sisa min log 3,162. Nah, sampai sini jawabannya udah benar. Tapi kalau mau dilanjutkan lagi lebih baik. Log dari 3,162 itu 0,5. Jadi 10 dikali 0, dikurang 0,5 sama dengan 9,5. Oke, sudah deh. Kita udah tahu nih rumus-rumus untuk perhitungan garam, baik itu garam yang berasal dari asam kuat basa lemah, basa kuat asam lemah, dan dua-duanya lemah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, aku mau lihat yang garam dari asam kuat dan basa lemah lagi dong. Nanti PPT-nya di ini kok, Torik. Udah ada. Dikasih sama Bu Yuni. Udah ada, Kak. Iya, udah ada. Silakan dicek ya. Oke. Nah, terakhir untuk latihan kalian boleh dikerjakan nanti setelah ini karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 13.40 ya. Ini boleh di-screenshot atau dicatat di bukunya untuk dikerjakan sebagai latihan. Cuman satu soal. Ya. Contohnya kan udah ada di PPT. Ini cara pengerjaannya sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Tinggal dimasukin ke rumusnya aja. Oke? Sudah di-screenshot? Oke, silakan kerjakan nanti. Oke, berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 13.40, pembelajaran kita harus disudahi nih, teman-teman. Untuk itu, untuk mengakhirinya, saya mau kita membaca doa lagi. Tadi dibuka dengan membaca doa, kita tutup dengan membaca doa. Silakan gantian yang pimpin doa Rocky. Mari kita tutup Zoom ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Diingat ya rumus-rumusnya. Silakan boleh leave. Terima kasih, Kak. Sama-sama.